100 hari memimpin Jakarta, Pramono Rano mengklaim telah merampungkan hampir semua program percepatan yang mereka canangkan. Dari 40 program, hanya ada satu yang belum terrealisasi, yakni Jakarta Funding. Lantas bagaimana suara warga Jakarta? Apa saja masalah di Jakarta yang masih belum dibenahi? Seratus hari telah berlalu sejak langkah pertama Pramono Anung dan Rano Karno menjadi gubernur dan wakil gubernur di Jakarta. Di balik gedung-gedung tinggi Jakarta, ribuan warga gantungkan pengharapan untuk berharap kota yang lebih baik, berharap penghidupan yang lebih baik. Berangkat dengan cita-cita menjadi kota global, Pramono dan Rano mengeluarkan kebijakan-kebijakan mulai dari transportasi, pendidikan, hingga perumahan warga sudah dikeluarkan dalam 100 hari pertama. Namun seperti apa realita yang berada di masyarakat? Apakah harapan yang digantungkan masyarakat di balik tingginya gedung-gedung Jakarta ini sudah terwujud? Atau justru ada harapan lebih besar untuk lebih diperbaiki lagi dari Jakarta? Saya akan mengupas tuntas mengenai 100 hari Pramono Rano menjabat di Jakarta. 20 Februari 2025, pasangan Pramono Anung dan Rano Karno telah resmi dilantik sebagai Gubernur Jakarta. Mereka akan memimpin Jakarta hingga 5 tahun mendatang. Sebagai langkah awal, Pramono Rano telah mencanangkan 40 program percepatan dalam 100 hari pertama memimpin Jakarta. Staf khusus Gubernur Jakarta mengklaim telah hampir merampungkan program 100 hari kerja itu. Dari 40 program unggulan, hanya ada satu yang belum terrealisasi, yaitu Jakarta Funding, badan investasi untuk mendukung pembiayaan pembangunan Jakarta. Program 40 program tersebut ya, kita katakan adalah kita melaunchingnya dalam 100 hari ini, dan alhamdulillah progresnya sangat baik. Di antara 40 program itu yang kami tunda untuk dilaksanakan hanya satu, yaitu terkait dengan Jakarta Fund atau Jakarta Collaboration Fund, karena itu terkait dengan regulasi-regulasi yang memang harus dipenuhi terlebih dahulu. Jadi bukan karena tidak akan dilakukan, tapi akan dilakukan, tapi karena ada regulasi-regulasi dari pemerintah pusat terkait dengan sebuah institusi yang mengelola dana investasi, kita menunda itu. Tapi 39-nya berjalan dengan sangat lancar. Namun klaim itu rupanya jauh berbeda dari hasil survei sebuah lembaga independen yang menyebut warga Jakarta yang puas dengan kinerja 100 hari Pramono hanya 60%. Survei ini juga mengungkap bahwa 40 program Pramono tak banyak dikenal warga. Kalau DKI masalah utamanya itu tingkat awareness terhadap program-program spesifik Mas Pramono Anung sebagai gubernur itu kecil. Jadi program pembukaan perpustakaan dan diperpanjang jam buka layanannya itu yang tahu cuma sepertiga. Jadi banyak sekali program-program dari Pemprov DKI Jakarta itu yang tingkat pengetahuan warga Jakarta tidak maksimal. Nah, padahal warga Jakarta tingkat exposure terhadap media dan sosmed kan tinggi. Artinya otokritik harus diberikan kepada Pemprov DKI Jakarta termasuk gubernur, bahwa mereka harus all out untuk mensosialisasikan program mereka. Lantas, bagaimana suara langsung masyarakat Jakarta? Program apa yang telah dirasakan hasilnya oleh warga? Program-program yang mungkin saya ketahui seperti di setiap hari Rabu itu ASN diwajibkan untuk menaiki transportasi umum. Nah itu kan lumayan banget buat mengurai kemacetan yang ada di Jakarta ya. Meskipun hanya sehari, mungkin kedepannya bisa dibuat lagi hari-hari tertentu juga diperpanjang. Terus juga ada kebijakan terkait kartu seperti kartu lansia ataupun kartu KJP yang bisa digunakan untuk menaiki transportasi umum seperti LRT, MRT, dan Transjakarta itu Rp0. Itu sangat membantu untuk warga-warga yang emang dikategorikan mungkin miskin ya.
Lalu ada mungkin yang seperti taman yang 24 jam buka itu juga membantu banget untuk mahasiswa yang mungkin ingin mengerjakan skripsinya ya. Untuk kesejahteraan masyarakat, yang bis itu yang bisa naik gratis udah bagus. Kalau bisa tingkatkan selama-lamanya gratis supaya masyarakat lebih banyak naik bis daripada naik kendaraan umum. Kalau orang lebih banyak naik bis, maka Jakarta ini pasti akan lebih lancar. Apa pula masalah yang masih melilit warga Jakarta? Sebenarnya banyak sih yang mau diperbaikin, tapi paling utama ya kemacetan ya. Kemacetan di Jakarta itu sebenarnya bisa dijalankan seperti yang dulu-dulu ada 3-in-1 itu kan. Sekarang nggak ada lagi. Paling ada ya genap ganjil itu kan. Tapi genap ganjilnya pun masih bisa dari jalan mana tetap aja macet gitu kan. Tapi kurasa kalau dengan fasilitas yang sudah ada ini itu dimanfaatkan bisa lebih baik. Untuk banjirop lumayan tinggi ya Pak ya. Ini terjadi dari tanggal 24 hingga nanti berakhir tanggal 31 menurut perkiraan dari BMKG. Bang, dari awal sebelumnya ini ketinggian lebih parah apa gimana Bang? Ketinggian untuk periode rob saat ini bisa mencapai 50-60. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah pun membeberkan sederet masalah klasik di Jakarta yang belum dieksekusi dengan baik oleh kepala daerah yang baru. Masih perlu diperjuangkan itu adalah kebijakan yang terkait dengan penyelesaian kasus warga masyarakat rumah susun Bayam yang sampai hari ini belum terselesaikan dan itu harus diselesaikan. Kemudian terkait juga mengenai pengendalian banjir itu yang sampai hari ini belum banyak hal yang baru menurut saya belum dilakukan secara optimal kecuali hal-hal yang masih bersifat insidental saja. Yang lainnya adalah terkait dengan kemacetan juga belum banyak dilakukan. Mengenai tawuran ya, Jakarta ini tawuran banyak sekali terjadi tapi malah justru solusinya menurut saya kurang tepat ya. Misalnya ada program namanya Manggarai Bersolah 4 itu nggak akan efektif seperti itu kan. Lantas, apa evaluasi terhadap kebijakan atau program-program yang telah dibuat Pramono Rano untuk Jakarta selama 100 hari ini? Apa yang harus menjadi perhatian pasangan pemimpin yang diusung Partai Banteng itu? Masih minimnya pelibatan publik di dalam perumusan kebijakan. Jadi dalam menentukan kebijakan itu memang saya lihat masih belum optimal, masih minim lah ya pelibatan publik sehingga banyak hal yang sebenarnya perlu dilakukan, misalnya penataan terhadap yang sedang ramai mengenai parkir liar misalnya itu kan harus ada pelibatan publik yang luas ya. Keberhasilan program kerja para pemimpin daerah tak hanya ditentukan oleh seberapa banyak program yang dibuat, tapi juga seberapa besar manfaat program itu untuk rakyat. 100 hari barulah langkah awal Pramono dan Rano. Masih ada waktu 4 tahun lebih untuk berjuang sungguh-sungguh memperbaiki dan membangun Jakarta.